Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari perburuan kemarin dua hari sempat kaki saya tergelincir dan mengakibatkan bengkak. Jadi untuk kali ini saya libur dulu, tidak berekspedisi, dan saya habis mengambil barang dari teman-teman. Inilah beberapa barang temuan dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, mencari di hutan, berekspedisi, juga seperti tim Kukumar Cuet. Inilah hasil beberapa barang yang teman-teman temukan yang sempat kami ambil atau kami mahari, dan saya akan menjelaskan beberapa barang yang mungkin dengan beberapa barang tersebut akan menjadikan sebuah wawasan bahwasanya sejarah meninggalkan benda-benda yang unik, antik, juga berbagai macam jenisnya. Dan saya akan menjelaskan beberapa barang, mudah-mudahan ada hikmah di balik penjelasan saya. Itulah bukti sejarah yang konkret tanpa ada rekayasa, dan itulah bukti sejarah yang ditinggalkan nenek moyang kita. Inilah barangnya yang sudah saya tata rapi untuk bisa dijelaskan lebih rinci. Tidak semua benda-benda yang kita temukan itu mempunyai usia lama atau mempunyai peradaban yang tua. Seperti halnya beberapa barang atau jenis, kalau kita bisa namakan rongsokan sih. Ini berbagai macam jenis logam besi yang terdapat pada suatu wilayah atau suatu pegunungan yang beberapa kali sering kita temukan, yaitu sejenis paku Belanda. Ini era-era Belanda. Ada jenis rantai dan beberapa macam jenis bukti peninggalan yang tidak hanya tua usianya, tapi era peradaban Belanda juga hingga sampai sekarang tersisa di beberapa lokasi. Jadi ini adalah beberapa bukti artefak, yaitu sejenis perunggu yang mempunyai ornamen-ornamen unik dan antik seperti halnya ini, cuma kondisinya terlalu lama terpendam di tanah, jadi ada yang rusak dan ada juga yang utuh. Ini adalah jenis terakota yang mempunyai ornamen yang unik. Terkadang kita temukan beberapa cincin yang mungkin tidak utuh. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi ada beberapa cincin atau artefak yang utuh, mungkin saya bisa menguploadnya atau memberitahukan kepada teman-teman. Itulah bukti sejarah. Dan ada beberapa jenis logam-logam seperti ini. Ini adalah bandul lonceng zaman dulu. Ini logamnya perunggu, tapi sudah patah. Dan boleh kita ketahui, pada dasarnya di Pulau Jawa dulunya itu terdapat atau sudah ada penduduk Cina atau penduduk kerajaan Tartar atau kerajaan-kerajaan Cina. Karena saya sudah membuktikan dengan fakta bahwasanya persatuan dan kesatuan itu sudah dibentuk dari zaman kerajaan dulu. Jadi kita tidak perlu membedakan ras, suku, bangsa atau apapun, karena kita itu berbeda-beda tapi tetap satu teman-teman. Ini bukti sejarahnya. Ini adalah peninggalan Cina, karena identik dari keramik itu adalah peninggalan
dari bangsa Cina atau bangsa dari Mongolia atau jenis dinasti Ming, Tang, Han sampai Qing. Oke teman-teman, ini saya juga mendapatkan beberapa jenis besi yang dominan. Ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita Jawa, dan saya akan memberitahukan bahwasanya kenapa saya menyimpulkan ini dominan adalah kepunyaan orang Jawa, karena alat gamelan yang saya temukan beberapa waktu yang lalu sudah agak lengkap teman-teman. Ini adalah sejenis alat gamelan yang medianya atau materialnya mulai dari besi, perunggu. Nah, perunggu itu ada beberapa macam jenis, perunggu dongsong atau perunggu gongso. Itu beberapa macam jenis teman-teman. Jadi untuk dikombinasikan sebagai nada suara yang berbeda. Begini teman-teman. Ini adalah bukti nyata dan fakta bahwasanya peninggalan sejarah nenek moyang kita dulu saya buktikan, dan kita membuktikan dengan fakta. Ini adanya bukti yang kita temukan. Ini juga sejenis wedung yang masih utuh. Ini adalah temuan sungai teman-teman, bukan temuan darat. Ini temuan sungai yang saya ambil dari teman-teman yang nyelam di muara sungai Bengawan Solo. Ini untuk menjadi bukti bahwasanya platina atau patina yang tertinggal atau yang melekat di dalam suatu media itu berbeda-beda. Bila mana patina yang dominan terdapat pada sungai, itu patinanya seperti ini teman-teman, ada bebatuan, ada patina hitam. Tapi bila mana kita temukan artefak atau benda-benda yang sejenis besi yang kita temukan di darat atau di pegunungan, itu kebanyakan patinanya merah dan dalamnya pasti ada hitamnya, karena patina itu, patina hitam termasuk karbon. Karbon itu adalah bekas pembakaran daripada pembuatan zaman dulu. Dan saya akan menjelaskan sejenis cengkrong ini teman-teman. Saya sering mendapatkan sebuah cengkrong. Ini adalah perpaduan mulai dari perpaduan dari pedang juga keris. Ini kebanyakan bila mana utuh, banyak yang mengasumsikan sejenis cengkrong itu adalah benda kamardikan. Tapi saya membuktikan tidak sama sekali teman-teman. Cengkrong ini sudah ada pada sejak zaman era Mojopahit. Kalau menurut saya, cengkrong ini sudah ada sejak peradaban Mojopahit. Ini cuma putus besinya dan pucuknya, lengkuknya ini putus. Yang masih utuh adalah ini teman-teman. Ini adalah sebuah cengkrong yang masih utuh, tapi ini beda peradaban. Ini termasuk menurut saya dari tempat lipatnya eranya Mataram menurut saya teman-teman. Tapi ini era Majapahit. Ini seperti ini. Inilah bukti fakta dan nyata yang saya simpulkan karena bukti yang saya temukan. Oke, saya lanjut teman-teman. Saya juga menemukan selain cengkrong, saya juga sering menemukan tindih pusaka, yaitu termasuk gonjo, bedok atau gonjo keris. Saya menemukan beberapa gonjo yang lepas dari bilah pusaka, bilah keris. Dan saya juga menemukan jenis manik-manik yang lumayan besar teman-teman. Juga mangkok-mangkok perunggu seperti ini sering saya temukan dan sering teman-teman temukan di wilayah peradaban pegunungan atau wilayah darat, temuan darat ini. Dan juga saya menemukan beberapa artefak bukti sejarah bahwasanya senjata atau alat perunggu itu sudah ada sejak zaman dulu teman-teman. Ini adalah
kapak perunggu atau kapak corong, tapi rusak. Mendak yang terbuat dari bahan perunggu yang kemarin ini saya dapat di lokasi dengan tim Kebun Marcuet. Dan gelang perunggu ini termasuk perunggu kaca teman-teman, sama halnya seperti ini perunggunya, warnanya putih kemerahan. Ini juga logam perunggu, ini adalah kletek sabuk zaman dulu. Ini membuktikan bahwasanya ada ornamen-ornamen seperti ini mempunyai trah atau mempunyai derajat atau pangkat yang tinggi dulunya, makanya ada ornamen-ornamen. Ini ikat pinggang yang biasanya disertai dengan seperti ini teman-teman. Ini juga sejenisnya, ada ornamen-ornamennya. Dan sejenis kalak bau juga gelang kaki. Ini gelang kaki, satu gelang kaki ini bobotnya sekitar 1 kilo lebih teman-teman. Ini bobotnya 1 kilo lebih. Ini bukan gelang kaki biasa digunakan oleh nenek moyang kita, tapi ini adalah gelang kaki yang digunakan untuk menjarah atau dalam arti menghukum. Jadi ini gelang kaki hukuman. Kenapa saya menyimpulkan gelang kaki? Banyak teman-teman yang lain menyimpulkan bahwasanya saya itu tidak konkret atau mengada-ngada, tapi saya akan membuktikan kepada teman-teman saya itu menyimpulkan dengan bukti yang nyata dan fakta. Ini saya biarkan bahwasanya ini ada bekas tengkorak manusia. Ini bekas tengkorak kaki. Ini teman-teman, ini tulang belulang kaki manusia zaman dulu masih melekat. Jadi ini sebagai bukti, makanya tidak saya hilangkan, tidak saya cuci. Ini agar saya menyimpulkan kepada teman-teman ada bukti dan fakta yang nyata. Ini ada tengkoraknya, ini masih nempel. Dan kami menemukan 5 biji. Kami menemukan 5 biji. Dan sejenis pedung, juga peralatan-peralatan, juga senjata yang lainnya. Saya juga menemukan beberapa tumbak jimatan atau tumbak patrem kecil-kecil seperti ini, yang dominan dulunya dipakai oleh selir atau dayang-dayang zaman dulu. Seperti ini halnya, ini dipakai di konde. Saya menyimpulkan jimatan zaman dulu teman-teman, seperti ini, berbagai macam jenis tapi bentuk motif yang sama. Dan saya juga mendapatkan deder atau handle keris, handle pusaka yang sudah membatu, yang menjadi fosil, sudah menjadi fosil ini teman-teman. Nah, ini juga bukti nyata. Dan ini fosil atau deder yang masih melekat, yang tidak bisa dilepas. Ini termasuk deder sungu kidang. Ini teman-teman. Kalau ini mungkin tulang saya nyimpulkan. Dan berbagai macam jenis cincin-cincin seperti ini. Yang mempunyai ornamen-ornamen, mempunyai motif-motif yang berbeda. Itu karena orang dulu mempunyai filosofi atau mempunyai arti dalam sebuah media yang digunakan. Batu-batu yang mempunyai ciri khas khusus. Ini termasuk batu mulia yang sudah kristal. Ini banyak sekali kita temukan di area pegunungan teman-teman.
Lalu saya akan menyimpulkan ini sejenis kaki nanggolo. Kaki nanggolo itu ada dua versi, yaitu ada alat juga ada senjata. Yang ini termasuk alat yang untuk memotong menyonggek buah yang ada di atas. Dan ada kaki nanggolo yang termasuk senjata teman-teman. Cuma saya dapat tadi putus. Ini adalah kaki nanggolo yang jenis senjata. Ini kaki nanggolo yang jenis senjata, ini kaki nanggolo yang alat. Beda teman-teman. Tapi ini putus. Ini biasanya sama, ini panjang dan ada dua sisi yang tajam. Ini sejenis parang yang dedernya terbentuk seperti era-era zaman Belanda. Tapi ini dari unsur besi bilahnya ini adalah tempah lipat dari orang Jawa, bukan orang Belanda. Dan saya bisa menyimpulkan sejenis ini banyak yang bertanya teman-teman, ini termasuk trisula atau sejenis alat apa? Ini adalah celengkreng atau alat untuk mendorong perahu teman-teman. Ini adalah alat untuk mendorong perahu zaman dulu. Dan sejenis trisula itu seperti ini. Ini adalah trisula teman-teman. Ada sejenis kayak mata kail di sini. Ini adalah alat untuk berburu hewan dan juga untuk senjata perang. Kalau senjata perang ini tidak seperti ini, agak melengkung teman-teman. Cuma saya tidak punya. Mantap. Oke, itulah teman-teman beberapa bukti sejarah yang saya dapat dari teman-teman yang berprofesi seperti saya. Dan ada beberapa dari temuan tim Kebo Marcuet. Mungkin ada beberapa penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah bukti sejarah yang saya temukan, itulah bukti sejarah yang menjadi bukti nyata konkret. Sejarah adalah untuk dikenang budaya dan diuri-uri akan benda-bendanya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.